Tahukah Anda bahwa di negeri ini tengah terjadi sengkarut regulasi upah tahun 2023? Susitas, salam supremasi hukum. Pemerintah tengah mengalami kegamangan menetapkan regulasi guna menentukan upah minimum tahun 2023. Betapa tidak, pemerintah menerbitkan Permenaker nomor 18 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Di dalam Permenaker yang baru itu disajikan rumus menghitung upah minimum kabupaten untuk tahun 2023. Padahal sebelum terbit Permenaker terdapat regulasi yang mengatur rumus penghitungan serupa melalui Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dua regulasi mengatur hal yang sama. Satu berupa peraturan pemerintah, satu berupa Permenaker. Di dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan, kalau kita buka Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tata urutan atau posisi regulasi yang lebih atas memiliki daya berlaku lebih tinggi dibanding posisi regulasi yang ada di bawahnya. Permenaker posisinya di bawah peraturan pemerintah. Tidak mungkin rumus yang disajikan di dalam Permenaker menegasikan peraturan pemerintah yang sudah ada. Permenaker itu sendiri tidak tegas dan tidak konkret menyebutkan apakah yang berlaku rumus yang ada dalam Permenaker atau rumus yang ada di dalam PP. Padahal PP sudah mengatur rumus perhitungan itu secara tegas, lugas, detail, konkret, aplikatif, dan imperatif, suka atau tidak, harus dilakukan. Dan di dalam PP itu tidak satu pun saya temukan klausul atau pasal yang memerintahkan penghitungan tentang upah itu untuk diatur regulasi di bawahnya. Tidak pernah ada. Ini merupakan realitas self-contradictory di dalam kaidah ilmu hukum. Kalau kita buka Permenaker yang baru, Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu, di dalam konsiderannya memposisikan PP 36 tahun 2021 sebagai cantolan hukum. PP 36 statusnya berafiliasi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja statusnya pada saat saya berbicara di hadapan Susitas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya cacat formil. Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pemerintah selama 2 tahun harus mampu melakukan perbaikan. Jika tidak, maka pasal, ayat, undang-undang yang selama ini dinyatakan direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja akan diberlakukan kembali. Dan status cacat formil, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan selama 2 tahun pemerintah dilarang mengambil kebijakan yang strategis termasuk menerbitkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berafiliasi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan logika berjenjang semacam itu dapat dipahami bahwa Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak berlebihan kalau saya katakan pemerintah telah
melakukan inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Problem berikutnya, ada banyak daerah di Indonesia ini sebelum terbitnya Permenaker nomor 18 tahun 2002 telah menghasilkan besaran nominal upah minimum kabupaten berdasarkan PP 36 tahun 2021, di mana besaran ini menjadi materi untuk direkomendasikan kepada bupati atau wali kota guna diteruskan kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi upah minimum kabupaten yang definitif. Apakah dengan Permenaker yang baru ini lantas produk PP 36 tahun 2021 dianulir ataukah diakui sehingga tidak perlu merumuskan UMK kembali berdasarkan payung hukum Permenaker nomor 18 tahun 2022. Permenaker juga tidak memberikan satu pesan, tidak memberikan satu ketegasan akan status besaran nominal UMK yang dihasilkan oleh kabupaten atau kota. Di dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 disebutkan di dalamnya memberikan ruang kenaikan besaran UMK 10%. Sesuai dengan harapan buruh selama ini meminta kenaikan 10-15%. Di atas 10% berdasarkan Permenaker tidak diperkenankan. Logikanya, kalau daerah atau kota sudah mendapatkan besaran nominal UMK berdasarkan payung PP 36 tahun 2021, di situ melalui satu dinamika proses negosiasi yang alot, meskipun kesepakatan sudah dilahirkan, namun kesepakatan itu asumsikan bahwa belum 10%, kemudian payung hukum yang baru Permenaker memberikan ruang batas 10% katakanlah, maka buruh atau unsur buruh di dalam Dewan Pengupahan akan melakukan negosiasi ulang, akan mengejar target 10%. Sementara pengusaha yang sedemikian rupa menguras energi ya di dalam Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota sebelum Permenaker itu lahir akan melakukan pelayanan kembali untuk menyesuaikan kembali, dan ini merupakan hal yang tidak mudah bagi pengusaha. Permenaker nomor 18 tahun 2003 menimbulkan problem baru. Permenaker nomor 18 tahun 2022 maksud saya, bukan 2023, ya, melahirkan ketidakpastian hukum baru sehingga posisi buruh dan posisi pengusaha berdasarkan Permenaker dimaksud masih jauh dari cita-cita hubungan industrial Pancasila. Terima kasih Sositas. Salam supremasi hukum dan sampai jumpa.